Hai traders, hari ini gue berkesempatan untuk sharing ke kalian lagi tentang satu hal yang cukup penting, yaitu tentang Fibonacci retracement. Dan untuk siapa Fibonacci retracement ini dan buat apa gitu ya. Jadi sebenarnya Fibonacci retracement ini adalah salah satu tools yang sangat bagus buat teman-teman yang ingin belajar untuk mencari yang namanya retracement dan juga konfirmasi ya. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Jadi ada salah satu subscriber yang nanya bagaimana caranya untuk mengidentifikasi yang namanya retracement atau koreksi dan juga yang namanya konfirmasi, sehingga gue bakal bikin videonya hari ini. So kalau misalnya kalian punya pertanyaan ya seputar tentang forex, kalian bingung mau belajar kayak sesuatu gitu ya, kalian tanyain aja. Kalau misalnya memang bisa, gue akan bikin videonya seperti ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin teman-teman ya, kalau misalnya kalian nih mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX ya. Ini adalah salah satu broker yang sudah berjalan cukup lama dan kredibilitasnya sudah teruji juga selama beberapa tahun ya, dan semuanya sangat stabil. Kalian bisa cek OctaFX untuk trading forex kalian menjadi lebih nyaman, dan caranya kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Kalian bisa gunakan juga kode promo ya yang untuk mendapatkan bonus deposit. Oke? Yes, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan masuk ke pain ya. Gue akan jelasin tentang Fibonacci retracement. Oke? Fibonacci ya, Fibo. Gue singkat Fibo seperti ini aja. Dan yang pertama ya, gue berdasarkan fungsinya gue urutin teman-teman ya. Di sini yang pertama itu adalah untuk mencari yang namanya reversal zone. Ya, jadi kuncinya Fibo ini itu adalah mencari reversal zone. Kita mencari kira-kira kapan sih harga itu bisa berbalik arah, di area mana harga itu bisa balik arah. Nah, kalau misalnya kalian trading, tentu kalau misalnya sudah bisa mengidentifikasi area reversal ini atau area balik arah harga, itu akan menjadi sangat penting ya, akan menjadi sangat menguntungkan buat kalian para trader gitu ya, sehingga itu menjadi tujuan utama. Kemudian yang kedua, ini bisa sebagai target ya teman-teman ya, target zone. Oke, nah ini juga bisa dipakai untuk menentukan TP ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah entry terus kalian bingung TP-nya di mana, Fibo ini juga bisa digunakan sebagai penentu target zone. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini bisa digunakan sebagai harmonic. Oke, harmonic support dan resistance ya, harmonic support resistance. Apa itu harmonic support resistance? Jadi gini, kalau misalnya kalian menemukan kondisi di market itu suatu pair gitu ya, itu sudah masuk ke level all time high atau all time low gitu ya. Nah itu kan kalau udah di all time high all time low, itu kan kita tidak punya history lagi ya, kita tidak punya patokan lagi di di history harga sebelumnya yang bisa dijadikan support and resistance. Nah, si Fibo ini itu bisa berfungsi sebagai harmonic support resistance, yang mana dia bisa menjadi patokan support resistance walaupun harganya itu belum memiliki history sama sekali ya yang sebelumnya. Atau kita bisa bilang ketika harga mencapai all time high atau all time low. Jadi ini sangat penting banget ya. Nah, ini gue akan jelasin satu-satu teman-teman ya secara fungsinya, dan nanti pakai tools Fibo apa aja. Tapi gue jelasinnya tuh bakal di langsung trading view ya. Jadi langsung aja kita ke trading view teman-teman, seperti ini ya. Jadi di trading view ya, kalian bisa ke tradingview.com ya, seperti ini. Terus tools yang kita gunakan untuk menentukan si Fibonacci ini itu adalah yang namanya ini ya. Kalian bisa ke bagian nomor 3 dari atas ya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri sini, ini ada cross, di bawahnya ada trendline. Nah, di bawahnya ada Fibo retracement. Kalau kalian ini bukan Fibo retracement, kalian klik tanda panah kecil di sini, nanti di sini ada banyak pilihan ya. Nah, kalian bisa pilih yang namanya Fibo retracement. Hari ini ya, di sini kan kalian bisa lihat ya, ada Fibo retracement, ada trend based Fibo extension, ada Fibo channel, ada Fibo time zone, ada Fibo speed, resistance fan, dan Fibo macam-macam yang lainnya. Khusus hari ini kita akan belajar basicnya ya, supaya kalian nggak bingung, yaitu adalah Fibo retracement ini. Oke? Ingat, Fibo retracement itu adalah tadi fungsinya mencari yang namanya reversal zone. Oke? Nah, reversal seperti apa ya? Reversal yang ada hubungannya dengan koreksi teman-teman ya. Jadi kita bisa menentukan nih koreksinya itu berhenti di mana.
Otomatis kalau misalnya koreksi, kita ngomongin tentang koreksi, berarti itu kita sudah harus punya informasi apa di dalam market, yaitu adalah kita harus punya informasi impulsive move-nya ya, atau primary move-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat pergerakan harga itu ya trending seperti ini, dia ke atas, kemudian dia ke bawah seperti ini ya, kemudian dia ke atas, kemudian dia ke bawah seperti ini. Nah, ini yang namanya primary move, teman-teman, ya. Itu adalah yang ini, yang pergerakan paling besarnya ya. Kalau ini contohnya di bullish trend ya. Sedangkan secondary move atau koreksinya itu adalah pergerakan yang ke bawahnya ini, yang tidak sampai range-nya itu melebihi impulsive move-nya atau primary move-nya gitu ya. Jadi itu. Oke, itu yang namanya primary move. Kita harus punya informasi primary move-nya dulu. Dia sudah jadi atau belum primary move-nya. Kenapa? Karena kita bertugas untuk mencari Fibonacci retracement, itu adalah tugasnya mencari ketika dia turun membentuk secondary move ini, dia bisa berhenti di mana. Sehingga kita bisa entry buy di sini dan hopefully harga itu akan langsung ke atas membentuk primary move lagi ya, yang range-nya tuh cukup besar. Sehingga kalian profitnya itu juga bisa lebih besar gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari Fibonacci yang pertama. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk menarik Fibonya? Kalian tinggal tarik Fibo, ya kalian tinggal pakai Fibonacci retracement ini, kalian klik. Terus kalian lihat di sini ya, ini ada satu pergerakan impulsif ke atas ya, kemudian dia sekarang lagi berada di secondary reactionnya atau sedang berada di fase koreksinya nih, karena dia penurunan ini itu masih jauh sekali sama impulsif move di sini range-nya ya. Jadi dia masih nggak nyampe setengahnya gitu. Nah, kalian bisa tarik dia dari bawah ke atas. Kalau misalnya mau cari retracement dalam trend bullish, kalian tariknya dari bawah ke atas gitu ya. Jadi dari sini kalian tarik ke yang paling atas sini ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal extend aja ke kanan seperti ini. Yang penting kalian usahakan sudah tahu dia sudah dipasin ya sampai atas gitu. Nah, kemudian dia akan muncul level-level yang kalian bisa lihat ya. Ada 0,382, ada 0,5, 0,618, 0,786. Nah, pasti timbul pertanyaan dari kalian, dari 4 ini ya, 4 rasio ini, yang mana sih yang saya mesti perhatiin? Yang paling krusial dan paling ideal teman-teman untuk kalian perhatiin pertama itu adalah 0,618 ya. Jadi yang ini yang 0,618 ya. Jadi ketika harga dia mencapai ke area sebelah sini teman-teman ya, ke 0,618, itu akan besar kemungkinannya dia akan melakukan reversal ke atas gitu. Ingat teman-teman, ketika dia melakukan reversal, jangan berasumsi dia akan langsung bergerak kencang ke atas gitu. Enggak. Yang namanya reversal itu dia pembalikan arah harga aja, bukan pembalikan tren ya teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah balik arah harga ke sini, terus kemudian dia balik lagi ke bawah turun seperti ini. Nah, jarak dari sini ke sini ya, itu sudah valid untuk dibilang sebagai reversal. Jadi 0,618-nya ini sudah mengerjakan tugasnya untuk menjadi reversal area atau reversal level gitu ya. Seperti itu. Jadi caranya gampang. Itu untuk yang bullish ya, seperti itu. Kalian bisa lakukan juga yang bearish. Contohnya teman-teman ya, kalian bisa lihat, ingat ya, kalian harus mengidentifikasi dulu trennya itu lagi bullish atau bearish. Itu penting. Dengan cara yang paling simple, kalian lihat aja swing low dan swing high yang terbentuk. Apakah dia membentuk higher high, higher low, atau lower high, lower low. Kalau dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dia berarti trennya lagi bullish. Sehingga kalian carinya Fibonacci retracement yang menuju ke arah bullish ya, yang seperti tadi saya contohin. Nah, tapi kalau sebaliknya seperti ini contohnya, kita lihat di tren yang sedang bearish ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ketika dia bikin yang lower low, lower high, lower low ya, ini kalian bisa cari pakai Fibonacci yang sedang bearish ya. Caranya seperti apa? Sama aja teman-teman caranya, kalian tinggal tarik aja Fibonya tapi dari atas ke bawah. Kalau yang bullish tadi dari bawah ke atas, tapi kalau yang bearish impulsifnya ke bawah, berarti kita tariknya dari atas ke bawah seperti ini gitu ya. Nah, kayak begini. Oke. Nah, ini kebetulan dia larinya ke 0,786. Tapi itu masih di dalam range korektifnya ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian menggunakan Fibonacci ini untuk mencari retracement area, caranya seperti apa dan stop lossnya amannya bagaimana, sistem trade-nya seperti apa.
Yang pertama tadi jangan lupa kalian harus berhasil mengidentifikasi apakah tren ini sedang bullish atau bearish, itu yang penting. Langkah kedua, kalian harus menggunakan Fibo ini searah dengan tren yang sedang terjadi. Jadi kalau misalnya bullish, kalian cari Fibonya itu untuk yang ke bullish ya, atau kalian cari impulsif move-nya itu, primary move-nya yang bullish, kalian tarik dari bawah ke atas. Itu kalau bullish trennya. Kalau trennya bearish, kalian cari yang impulsif move-nya bearish ini yang panjang, kalian tarik dari atas ke bawah. Kayak gitu aja, simple ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, untuk entry-nya kalian bisa entry di 0,618 dan untuk stop loss-nya kalian bisa stop loss di 88,6 ya. Loh Bang, di sini kan nggak ada 88,6, gimana cara nambahinnya? Gampang, kalian tinggal klik aja garis putus-putus Fibo-nya ini, klik kanan, terus klik kanan di sini. Nah, oke, klik 2 kali, bukan klik kanan ya, klik 2 kali. Nanti dia akan muncul kayak gini teman-teman ya. Akan muncul seperti ini di bagian style. Terus kalian tinggal tandain aja 88,6. Kalau misalnya nggak ada nih, kayak di contoh di sini ya. Oh, di sini udah ada nih, 886 udah ada. Kalau nggak ada, kalian tinggal bikin aja teman-teman ya. Kalian tinggal ganti aja yang manapun. Kalian klik 0,886 seperti ini, kalian centang. Oke. Nah, disinilah kalian naruh yang namanya stop loss ya. Kalau misalnya kalian nge-sell di 0,618 di sini, stop loss di 0,886. Kalau kalian nge-buy nanti ya, di sini saya kasih tahu cara nge-buy, contoh buy-nya lagi. Misalnya di sini saya tarik dari Fibo bawah sini ke sini ya. Nah, misalnya kalian entry 0,18 ya, berarti stop loss-nya di 886. Begitu aja seterusnya. Nah, terus nanti pasti ada pertanyaan, apakah Fibo ini bisa dipakai di time frame semuanya atau gimana? Fibo ini bisa dipakai di seluruh time frame, tergantung time frame entry kalian. Yang penting kalian gunakannya di time frame entry kalian ya. Jangan sampai nih kalian tuh menggunakannya di time frame roadmap, karena itu akan sangat-sangat menyalahi yang namanya prinsipalnya gitu. Karena si Fibo ini selain sebagai yang tadi namanya koreksi, mencari reversal zone, dia juga berguna sebagai konfirmasi ya. Seperti itu. Dan ada satu tips lagi dari gua teman-teman ya, dalam menggunakan Fibo ya, kalau misalnya walaupun kalian sudah mengidentifikasi tadi tren yang sudah terjadi, terus kalian sudah mengidentifikasi Fibonya di mana ya, terus reversal zone-nya dapat, kalian usahakan clusterin ya, kalian bikin confluence dengan yang namanya supply and demand ya teman-teman. Kalian kalau bisa tabrakin sama dua hal itu. Contohnya seperti ini teman-teman, gua jelasin ya. Ini di gold sekarang M15, gua tarik Fibo dari sini ke sini ya. Dan jelas 618-nya dapat di sini, level sini. Nah, kalian lihat di sebelah kirinya ada nggak sih price action atau supply and demand area yang bisa mengconfluence posisi ini sebagai konfirmasi? Ya ternyata ada loh teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sebelah sini, ini ada harga berkumpul. Kalian tinggal arrange seperti ini ya, terus kalian tinggal tarik ke bawah, ke kanan sorry ya. Nah, inilah yang maksudnya level Fibo 0,618 dia terkonfluence dengan yang namanya supply and demand. Sehingga ketika gold masuk ke harga ini teman-teman ya, 2025-an sampai 2026, itu dia akan kemungkinan akan memantulnya itu lebih besar, sehingga probabilitas kalian untuk profit ya ketika kalian ambil buy di sini itu akan semakin besar. Ingat, kalau kalian buy di sini stop loss-nya di 0,886. Seperti itu aja teman-teman ya. Kalian tinggal sesuaikan risk reward ratio. Nah, untuk target ya, teman-teman, kalian tinggal pakai Fibo juga yang eksternal ya. Let's say kalian entry di sebelah sini. Berarti kan harganya kan udah terbentuk sampai sini ya. Kalian tinggal pakai Fibo eksternal. Caranya adalah kalian tarik dari secondary reaction-nya ini. Kalau tadi kan yang bullish ini tarik dari bawah ke atas. Kalau mau cari target profit, kalian tarik dari atas ke bawah secondary-nya yang kalian sudah entry tadi di terakhir di bawah sini. Jadi kalian bisa tarik dari sini ke sini ya. Asumsi saya dia berhenti di sini. Oke. Nah, terus kalian lihat untuk target itu adalah 1,272. Itu adalah target terdekat yang bisa kalian incer ya. Udah, nggak usah sampai ke 1618 sampai ke 2, apalagi kalian terdekat itu lihat aja 12,72-nya. Kalau risk reward ratio-nya masih masuk, berarti kalian boleh gas. Contoh, kita buy di sini kan tadi. Terus targetnya di sebelah sini 1,272, stop loss-nya di 0,886. Seperti ini setupnya. Kalian bisa lihat risk reward ratio masih 1/2,7, berarti ini masih masuk banget ke dalam risk reward ratio dan ini bisa kalian jalankan.
Jangan lupa kalau misalnya harganya sudah naik sebesar 1:1 dari stop lossnya. Jadi di sini sekitar stop lossnya itu 750. Berarti kalau kalian sudah naik sekitar 750 poin juga atau 75 pips gitu ya, kalian harus BEP-in ya, kalian harus pindahin stop loss kalian ke BEP. Tujuannya supaya profit kalian itu tidak berubah menjadi loss. Nah, nanti selebihnya kalau misalnya dia masih naik, kalian tinggal trailing aja stop lossnya pelan-pelan. Kenapa? Karena di sini jaraknya cukup jauh gitu ya. Seperti itu. Oke? Jadi itu adalah fungsi Fibo untuk sebagai entry reversal dan untuk yang namanya target ya. Seperti itu, mudah aja bisa kalian lakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu untuk tentang fungsi Fibo untuk harmonic support resistance, kalian bisa komen di bawah karena itu bisa gue jelasin kalau misalnya banyak yang tertarik ya. Minggu depan gue akan bahas dan gue akan bikinin videonya khusus juga ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian nih ya, biar semakin banyak yang komen maka gue akan bikinin videonya buat kalian. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing untuk kesempatan kali ini. Thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Ya jangan lupa untuk subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, like video ini ya kalau misalnya kalian suka. Dan juga jangan lupa kalian latihan ya, karena dalam trading itu kalau sekedar ilmu saja tanpa latihan itu tidak akan jadi apa-apa. Oke? Thank you teman-teman yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.